Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam ruang pemulihan. Dan aku merasa waktuku tidak akan lama lagi. Aku sudah tidak kuat. Aku mohon, kabulkanlah satu permintaanku padamu. Pinta Reinhardt. Jangan berkata seperti itu, Rey. Kamu pasti kuat, jawab Wardana. Tidak, Dan, aku bisa merasakannya. Sebelum aku pergi, aku titip putraku. Tolong kamu bimbing dia menjadi pria yang kuat dan taat beribadah. Aku yakin kamu bisa dan mau. Anggaplah dia sebagai putra kalian juga. Aku ingin melihatnya menikah dengan Sheila sebelum aku pergi. Aku mohon, Dana. Pinta Reinhardt. Wardana menatap wajah Reinhardt, kemudian menatap wajah istrinya mencari sebuah dukungan atau bantahan. Istrinya tersenyum membalas tatapan Wardana, artinya istrinya setuju. Baiklah Rey, aku akan bicara terlebih dahulu pada Sheila di luar ya. Aku yakin dia pasti akan mengerti situasi ini, jawab Wardana. Wardana dan istrinya keluar dan menarik Sheila ke tempat yang lebih sepi. Sayang, Papa tahu ini mungkin akan membuat kamu terkejut, tapi tolong dengarkan Papa. Reinhardt sedang dalam keadaan kritis. Dia meminta satu permintaan terakhirnya kepada Papa dan Mama. Dia meminta kamu. Dia ingin kamu menjadi menantunya, sayang. Reinhardt meminta kamu menikah dengan Kevin hari ini di sini, ucap Wardana. Apa, Pak? Aku tidak mau, tolak Sheila. Sayang, coba pikirkan dengan baik permintaan Papa dan Mama, sambung Mama Sheila lembut. Kevin bukan pria yang buruk, tapi Papa juga tidak bisa mengatakan kalau dia adalah pria baik. Papa tahu alasan kamu menolak dijodohkan dengannya, tapi manusia bisa berubah sayang, apalagi kalau kalian menikah. Tugas kamu mengingatkan dia untuk tetap berada di jalan yang benar. Hatinya baik, Nak. Papa yakin dia bisa membahagiakan kamu, tegas Wardana. Tapi aku belum siap, Pak. Ini terlalu tiba-tiba, elak Sheila. Mungkin ini tidak menjadi impian pernikahan kamu, sayang. Ini baru ijab kabul. Setelah semua tenang, Papa janji akan membuat pesta pernikahan sesuai impian kamu, janji Wardana. Bukan karena itu, Pak, tapi aku tidak ucap Sheila. Belum sayang, bukan tidak. Setelah kalian menikah, cinta itu akan datang dengan sendirinya, asal kamu bisa menerimanya dengan ikhlas, nasihat mamanya. Beri aku waktu, Pak, Mah, aku tidak bisa memutuskannya begitu cepat. Ini terlalu terburu-buru, balas Sheila. Dia sangat terkejut dengan keputusan kedua orang tuanya. Baik, tapi Papa gak bisa kasih waktu yang terlalu lama pada kamu. Papa tunggu keputusan kamu. Wardana berdiri dan meninggalkan Sheila dan istrinya. Tak lama istrinya juga mengikuti Wardana dari belakang. Kemudian mereka menemui Jasmine. Papa, Mama Sheila tahu Jasmine dan anaknya bersahabat. Mereka meminta bantuan Jasmine untuk meyakinkan Sheila agar mau menikah dengan Kevin. Jasmine menghampiri Sheila. Shel, sapa Jasmine. Main, Papa Mamaku meminta aku menikah dengan Kevin hari ini. Mereka bilang itu permintaan dari Papa Kevin. Adu Sheila pada Jasmine. Aku tahu, Shel, tadi Kevin juga berkata seperti itu, balas Jasmine. Aku harus bagaimana, Main? Tanya Sheila pada Jasmine. Dia berharap Jasmine bisa memberikan sebuah pencerahan baginya. Shel, aku sudah kenal Kevin sebelum menikah. Bahkan di antara mereka bertiga, Kevinlah yang pertama kali aku kenal. Kamu ingat kan pertemuan pertama kami saat ban mobilku kempes? Kevin yang menolong aku. Menurutku, Kevin itu baik. Dia ringan langkah untuk membantu orang, siapapun itu. Bahkan orang yang tidak dia kenal sekalipun. Dia mempunyai hati yang hangat, suka menghibur orang, pintar menghidupkan suasana, walau terkadang menjengkelkan, tapi dia selalu serius loh dalam mencapai sesuatu. Dia pekerja keras dan dia juga lucu. Masa kamu tidak bisa melihat semua kelebihannya itu?
Jangan karena satu kekurangannya bisa menutupi 1000 kelebihannya, Sel. Itu nggak adil. Kamu terlalu fokus pada kekurangannya sehingga kamu buta pada kelebihannya. Nasihat Jasmine. Sheila terdiam. Dia mulai mengingat-ingat sikap dan tingkah laku Kevin saat bersamanya. Satu kekurangannya, banyak wanita yang mengelilinginya. Aku tahu kamu takut, tapi penilaianku padanya sekarang sudah berubah, Sel. Sejak mengenal kamu, dia tidak pernah lagi bermain-main dengan wanita lain. Dia serius ingin mencuri hati kamu. Kata-katanya, perhatiannya, dan kesabarannya menghadapi kamu, apa sedikit pun tidak menggores hati kamu, Sel. Tidak bisakah sedikit saja kamu membuka hati kamu? Setidaknya terima saja dulu dia. Setelah itu pasrahkan semua pada Allah. Mungkin dia memang jodoh kamu, Sel. Sekuat apapun kamu menolaknya, dia tidak akan pergi karena kamu adalah tulang rusuknya. Pasti kamu akan kembali padanya. Sambung Jasmine. Sheila menangis dalam pelukan sahabatnya. Saat ini dia sudah bisa melihat semua kebaikan hati Kevin. Dia jahat kalau harus membenci pria itu hanya karena sebuah kekurangannya. Terima kasih, Main. Kata-kata kamu sudah bisa membuat hatiku terang. Aku mau, Main. Aku mau menikah dengan Kevin. Tangis Sheila pecah dalam pelukan Jasmine. Alhamdulillah. Sheila dengan ditemani Jasmine menemui kedua orang tuanya menyampaikan keputusannya. Dia bersedia menikah dengan Kevin. Seluruh keluarga senang mendengar berita itu, tapi tidak dengan Kevin. Dia meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Sheila. Disinilah mereka saat ini, sedang duduk berdua di taman rumah sakit. Sel, pikirkan baik-baik keputusan kamu. Aku tidak mau kamu terpaksa menikah denganku. Aku tidak bisa, Sel. Saat ini jujur, keluargaku sedang mengalami masalah dan musibah yang sangat besar. Dan maaf, aku belum bisa menceritakannya pada kamu sekarang. Aku tidak mau menambah permasalahan ini semakin rumit dengan pernikahan kita. Aku tidak mau membawa kamu masuk dalam permasalahan keluargaku, ungkap Kevin. Maaf kalau jujurku ini menyakiti hati kamu. Saat ini aku memang belum mempunyai perasaan pada kamu, tapi Jasmine mengingatkan aku tentang masalah jodoh. Benar dia katakan, mungkin kamu adalah jodoh aku. Sekuat apapun aku menolaknya, hal ini pasti akan terjadi. Aku serahkan semua hanya pada Allah. Kalau memang ini jalan hidup yang Dia berikan untukku, aku ikhlas menjalaninya. Setidaknya niat baik kita menikah untuk memenuhi permintaan orang tua kita, permintaan papa kamu dan permintaan papaku. Biarlah apa yang akan kita hadapi di depan sana kita pikirkan dan hadapi bersama. Balas Sheila. Benarkah Sel, kamu bisa menerima aku? Kamu tidak terpaksa kan? Tanya Kevin serius. Sheila tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya, Vin, aku bersedia dan ikhlas menikah dengan kamu, jawab Sheila. Alhamdulillah, terima kasih Sel, kamu mau menerima aku sebagai suami kamu. Aku janji tidak akan mempermainkan pernikahan ini. Karena prinsipku menikah cukup sekali, tegas Kevin. Mereka sudah bisa tersenyum sekarang dan kembali menemui keluarganya. Kevin dan Sheila sepakat untuk menikah hari ini. Sontak membuat keluarga jadi sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan mereka di rumah sakit. Omar mengurus izin dari rumah sakit untuk melaksanakan akad nikah di dalam ruang Renhat. Renhat sudah dibawa ke ruang rawat inap yang paling luas di rumah sakit ini. Omar sengaja meminta ruangan super VIP untuk tempat Renhat dirawat. Agus mencari kadi nikah yang nanti akan menikahkan Kevin dengan Sheila. Sementara para wanita mencari gaun pernikahan untuk Sheila dan Kevin serta memanggil make up artis untuk merias Sheila. Walau pernikahan ini dadakan, tetapi mereka ingin semuanya maksimal. Semua berbahagia atas pernikahan yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
Tepat jam 4 sore setelah selesai sholat asar berjamaah, acara akad nikah Kevin dan Sheila dilaksanakan. Di depan Reinhard yang sedang terbaring lemah, Kevin menjabat tangan Wardana untuk mengucapkan ijab kabul. "Sah?" tanya Tuan Kadi. "Sah," jawab semua saksi yang hadir di ruangan tersebut. "Alhamdulillah," ucap mereka semua bersamaan. Setelah selesai akad, Tuan Kadi pun pulang. Kini hanya tinggal 3 keluarga yang ada di sana. Keluarga Reinhard, Wardana, dan Omar. Kevin dan Sheila menyalam tangan Reinhard meminta restu. "Vin, sekarang kamu sudah menikah. Kamu sudah mempunyai tanggung jawab. Jadilah imam yang baik untuk keluarga kamu dan keluarga kita. Papa titip mama dan adik kamu ya. Tolong jaga mereka dan gantikan posisi papa sebagai kepala keluarga," ucap Reinhard lemah. Air mata keluar dari sudut matanya. "Papa, jangan bicara seperti itu," balas Kevin. "Sekarang kita semua yang ada di sini adalah keluarga. Jadi di hadapan kalian semua, Papa akan mengakui semua kesalahan dan dosa besar yang telah Papa lakukan," ucap Reinhard. Semua yang ada di ruangan itu terkejut dan terlihat menegang mendengar perkataan Reinhard. Apakah tiba saatnya mereka mendengarkan cerita kejadian terbunuhnya Papa Omar yang sebenarnya?